Mas Safrudin, Mas Muhammad Ismail, Mbak Husnul Khotimah, dan Mbak Diana Puspita Ramadanti. Ini baru ini belum pada bersuara semua nih ya. Sekarang bersuara nih waktunya. Ayo silakan. Dibagi tugas ya. Dibagi tugas berapa menit. Jadi biar semuanya kebagian. Silakan. Nggak jelas suaranya. Pak Syarif suaranya belum ada. Langsung aja kali ke laptop. Headsetnya mungkin sedang bermasalah headsetnya. Halo, apakah jelas suaranya, Mbak Nur? Nah, ini lebih jelas. Oke, Pak Syaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Nur dan teman-teman mahasiswa pasca sarjana yang sudah hadir, yang telah memberikan kesempatan presentasi pada hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, lalu ada Muhammad Ismail Faruqi, kemudian Husnul Khotimah, dan Diana Puspita Ramadanti. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok 8 yang berjudul Kontribusi Muhammadiyah dalam Berbangsa dan Bernegara. Sama seperti biasanya, kami akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi dengan awal pembatasan 3 pertanyaan dari teman-teman, mengingat waktu yang sangat terbatas agar kita semua mempunyai waktu yang cukup untuk berdiskusi. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia terus meningkatkan konsistensi dan kontribusi nyata bagi negeri. Muhammadiyah dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar serta mewujudkan visi misi juga memiliki banyak amal usaha Muhammadiyah di seluruh negeri. Kontribusi nyata di bidang kami bagikan beberapa sub pembahasan, diantaranya agama, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan internasional Muhammadiyah. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Muhammad Ismail Al-Faruqi. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa slide-nya, Pak Saf? Slide-nya yang keagamaan. Oke, peran Muhammadiyah dalam bidang agama. Bisa dilihat di sana, Perserikatan Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan dengan agama sebagai landasan utamanya, dengan inklusivitas sehingga mampu diterima oleh berbagai kalangan. Muhammadiyah mampu menerjemahkan universalitas ajaran agama Islam dalam bentuk nyata. Jadi kalau kita lihat,
Muhammadiyah itu menampilkan Islam yang bisa dinikmati berbagai kalangan dan semua agama. Jadi tidak terbatas untuk kalangan Muhammadiyah saja ataupun kalangan Islam saja, tapi bisa dinikmati dengan seluruh bangsa Indonesia. Terus itu. Kemudian ciri khas Muhammadiyah adalah inklusivitas. Tidak perlu berteriak toleransi, yang mana hal tersebut adalah nafas dari Muhammadiyah. Contoh kecilnya adalah ketika Muhammadiyah membangun amal usaha, entah itu pendidikan ataupun kesehatan di wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Di sana bahkan kalau di kampus Muhammadiyah yang ada di Timur, itu mungkin 70% isinya adalah teman-teman dari kalangan luar Islam. Dan mereka menikmati, enjoy dengan dengan ragam corak kemuhammadiyahan. Mereka juga belajar al-Islam dan kemuhammadiyahan di sana, meskipun mereka bukan berasal dari agama Islam. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah balik lagi ke atas kayaknya slide-nya. Dasar agama menjadi sumber inspirasi berbagai bidang yang di kemudian hari menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Kemudian, empat bidang yang digeluti Muhammadiyah itu semua berdasarkan kepada firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang diterjemahkan secara nyata dalam bentuk perbuatan. Spirit Muhammadiyah itu adalah spirit berbuat. Jadi bisa kita katakan nafas beramal atau berbuat itu sudah menjadi hal-hal sehari-hari yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Jadi wajar kalau mungkin sering sekali kita lihat Muhammadiyah membuat amal usaha baru, membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Karena ternyata setiap keuntungan yang didapat dari amal usaha, itu sekitar 70% itu dibelanjakan lagi untuk membangun amal usaha baru. Sedangkan yang masuk ke dalam kas persyarikatan ataupun kas daerah, kas pimpinan wilayah maksudnya, itu mungkin cuma sebesar 30%. Jadi 70% itu dikelola lagi untuk membangun amal usaha baru. Jadi kalau dalam bahasa investasi itu kayak compounding interest gitu kan, dia terus-menerus bergulung. Kemudian Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan dengan selanjutnya bawahnya. Slide selanjutnya. Gerakan Muhammadiyah yang ada gambar fikih tadi, Pak. Masih yang atas. Gerakan Muhammadiyah adalah gerakan tajdid pembaharuan serta amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi nahi mungkarnya adalah nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi Muhammadiyah tidak melakukan nahi mungkar bil mungkar. Kemudian serta mengedepankan sikap wasatiyah Islam atau moderatisme. Semangat pembaharuan di Muhammadiyah itu menjadikan Muhammadiyah organisasi modern yang rapi dengan agenda-agenda besar dan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa. Kemudian Muhammadiyah juga bisa mengintegrasikan sains dengan agama, tidak berat sebelah, jadi tidak terlalu saintis tanpa menggunakan agama, dan juga tidak terlalu berkutat dengan agama saja, sehingga tidak menghiraukan ilmu pengetahuan. Dan di dalam tubuh Muhammadiyah itu terhimpun para ilmuwan, cendekiawan, dan para agamawan. Kemudian menjawab problematika kontemporer dan masalah kebangsaan. Ini adalah produk yang ditelurkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kita bisa lihat ada namanya fikih air, fikih difabel, fikih informasi, dan fikih kebencanaan. Spirit pembaruan yang digunakan Muhammadiyah itu
menggerakkan Muhammadiyah untuk peka dengan realitas, sesuai dengan konteks zaman, dan bisa menyelesaikan problem sosial. Kemudian yang terakhir adalah di abad kedua, memasuki abad kedua, Muhammadiyah mulai konsen untuk membangun kantong-kantong kader ulama, yang mana hal ini bekerja sama dengan PCIM di Timur Tengah. Karena perlu disadari dan diakui, dengan meluasnya amal usaha Muhammadiyah, kebutuhan terhadap ulama ini juga semakin bertambah gitu. Jadi solusinya adalah dengan membangun kantong-kantong perkaderan para ulama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin lanjut ke bidang selanjutnya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dengan peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sangat besar dan nyata dengan adanya lembaga yang dimiliki Muhammadiyah. Di bidang pendidikan, dari jumlah yang dipublikasikan dikutip dari data https://dikdasmen Muhammadiyah. Jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki mencapai 10.381, terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, dan perguruan tinggi dengan rincian sebagai berikut. TK atau PTQ 4.623, SD atau MI 2.604, SMP atau MT 1.772, SMA, SMK atau MA 1.143, pondok pesantren 67, dan perguruan tinggi 172. Slide selanjutnya. Wujud kontribusi Muhammadiyah sudah melebar luas dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Muhammadiyah juga diakui sebagai organisasi masyarakat yang memiliki lembaga pendidikan terbesar dan terbanyak di seluruh Indonesia. Tujuan Muhammadiyah melalui lembaga pendidikannya di antara lain terciptanya transformasi perubahan cepat ke arah kemajuan, tata kelola pada semua jenjang yang dilakukan secara baik, maju, profesional, dan modern. Berkembangnya sistem gerakan dan mute mungkin, Mbak. Kayaknya sinyalnya nyangkut itu kayaknya. Baik, saya teruskan saja untuk menyelesaikan sedikit lagi. Berkembangnya sistem gerakan dan tata kelola yang berkualitas utama bagi terciptanya kondisi-kondisi faktor pendukung terwujudnya masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya. Berperan strategis dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global. Selanjutnya, bidang selanjutnya kami persilahkan untuk Husnul Khotimah untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan peran Muhammadiyah dalam bidang kesehatan. Muhammadiyah memiliki track record yang cukup panjang dalam bidang kesehatan, bermula dari gagasan Kiai Muhammad Sujak untuk mendirikan rumah sakit pada tahun 1923. Peran Muhammadiyah terus berkembang, kontribusi Muhammadiyah juga dilihat dalam 3 aspek. Yang pertama, Muhammadiyah adalah role model dan pionir pendirian layanan kesehatan kaum santri. Berawal dari satu klinik yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1923, kini Muhammadiyah sudah memiliki 107 rumah sakit dan 228 klinik yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, yaitu kontribusi dalam mencetak tenaga kesehatan. Hingga tahun 2018, Muhammadiyah memiliki 67 perguruan tinggi di bidang kesehatan.
Yang ketiga, kontribusi dalam upaya kesehatan masyarakat Muhammadiyah aktif dalam gerakan Germas atau gerakan masyarakat sehat yang bermula dari pesantren, sekolah, rumah sakit, dan tingkat komunitas. Selanjutnya, peran Muhammadiyah dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini diwujudkan dengan adanya balai pengobatan, rumah sakit, santunan keluarga, serta panti asuhan. Muhammadiyah mewujudkannya dalam bidang sosial yang tergabung dalam pembinaan kesejahteraan umat atau PKU. Peran bidang sosial merupakan penafsiran Al-Quran, Al-Ma'un ayat 1-2, di mana orang yang membiarkan anak yatim terlantar atau tidak mengajak orang lain untuk menyantuninya termasuk pendusta agama. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berusaha agar anak yatim dapat hidup layak dan terhormat sebagai gerakan, sebagai kehidupan sosial. Bukan persoalan sosial semata, tetapi menyangkut berbagai aspek dari mulai kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial sebuah organisasi seperti Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah juga akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan pekerja dan mengatasi problem-problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan yang membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Terus program pembinaan ekonomi umat juga merupakan kepedulian sejak lama. Karena memang konsistensi Muhammadiyah sejak dahulu wirausahawan. Reformis malah sejak lama merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep, misi, dan visi tertentu. Majelis Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur. Yang pertama, mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memperdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya. Oke, untuk internasionalisasi Muhammadiyah. Jadi kita sama-sama mengetahui komitmen Muhammadiyah itu ketika memasuki abad kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam muktamar di Makassar, adalah melakukan gerakan pencerahan atau tanwir. Sampai saat ini, Muhammadiyah memiliki 27 pimpinan cabang istimewa di luar negeri, yang tersebar di 5 benua, dengan amal usahanya masing-masing yang ikut mengenalkan Muhammadiyah kepada warga lokal. Jadi di setiap negara itu bentuk amal usahanya itu berbeda antara satu negara dan satu sama lain, dan kemudian juga berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ketika di Indonesia lebih fokus kepada hal seperti membangun sekolah, kemudian rumah sakit, di luar negeri kita tidak bisa semuanya melakukan sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Jadi kalau misal di Taiwan mereka punya radio itu mereka jadikan amal usaha. Kemudian seperti di Malaysia dan Kairo mereka punya TK Aba, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat pada tahun 2018 kemarin, Muhammadiyah membeli 3 flat di Mesir. 2 flat digunakan sebagai markas dakwah, sebagai pusat berkegiatan. Di sana ada kajian, ada perkumpulan mahasiswa yang tergabung di Muhammadiyah Mesir, dan kemudian 1 flat lagi digunakan sebagai amal usaha. Apa itu? Itu penginapan. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan mengunjungi Kairo, bisa tinggal di penginapan milik Muhammadiyah di sana dengan standar hotel bintang 3. Kemudian di samping itu kita juga sudah baru saja meresmikan perguruan tinggi di Malaysia, dan sedang proses untuk pembangunan sekolah di Australia. Itu yang dilakukan Muhammadiyah dalam kancah global.
Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 8 yang sudah menyampaikan masing-masing tugas presentasi ini. Sekarang kita buka sesi 3 pertanyaan bagi teman-teman supaya kita dapat berdiskusi bersama-sama. Baik, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Teman-teman yang lain silakan. Mungkin teman-teman yang tadi sesi 1 belum mendapat kesempatan bisa bertanya di sesi 2 ini. Kita persilahkan. Yang belum pernah bertanya, silahkan kasih kesempatan bertanya. Nanti yang belum pernah menjawab, latihan kirim juga, kasih kesempatan juga menjawab, biar semuanya punya pahala mencari ilmu lebih banyak ya. Baik, sambil menunggu maaf izin Pak Nur, ada dari teman kita Muhammad Tabreni yang mau bertanya. Oke, silakan. Anda atur aja Pak Nur, cuman memantau aja ya. Baik Pak Nur. Terima kasih Bapak. Saya tadi melihat dari segi pendidikan kontribusi Muhammadiyah. Tadi saya melihat SMA, SMK itu banyak, tapi ketika pesantren hanya sampai 67 ya. Mungkin boleh diberitahu bedanya pesantren yang notabene Muhammadiyah sama sekolahnya itu apa bedanya? Oke, itu aja Pak. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Muhammad Tabreni ini menanyakan apa perbedaan pesantren dan sekolah Muhammadiyah, begitu ya? Iya, lebih ke sana aja. Baik, baik. Oke Pak Faisal Daus, silakan kita kasih kesempatan dan waktunya untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asaf dan Bapak Ibu kelompok 8. Saya mau bertanya terkait dengan di bidang pendidikan. Ini kan bidang pendidikan Muhammadiyah kan dari tataran TK sampai dengan perguruan tinggi. Yang ingin saya tanyakan, itu ada nggak sih standar dari Muhammadiyahnya sendiri untuk tataran pendidikan itu secara apa? Secara standarisasi gedung, standarisasi yang lain-lain, karena posisinya yang saya lihat itu antara sekolah satu dengan yang lain itu agak berbeda standarnya seperti itu. Terus yang kedua, kalau seandainya satu sekolah kekurangan dana dan sebagainya. Apa itu? Putus. Halo Pak? Ya. Kalau seandainya satu sekolah kekurangan dana dan sebagainya, apakah dari PP Muhammadiyah itu membantu sekolah tersebut nggak untuk bisa standarnya sama seragam nih semuanya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faisal Daus untuk 2 pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, standar Muhammadiyah di pendidikan tentang gedung ya Pak ya, gedung 1 dan gedung yang lainnya gitu. Standarnya bagaimana? Yang kedua tentang pendanaan pendidikan ya Pak, tentang pendanaan pendidikan Muhammadiyah. Baik, teman-teman, apa kita langsung jawab atau langsung kita ke pertanyaan berikutnya Pak Muslim? Mohon. Ya, Assalamualaikum. Ini giliran saya boleh? Ya boleh, Pak Muslim. Oh, ya. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma melanjutkan aja ya, tadi dari luar negeri kan ada berapa bisnis ya, yang sebenarnya mereka agak sedikit dibatasin ya, karena kan beda dengan negara kita ya, mungkin lebih banyak kemudahannya. Tapi yang saya tertarik itu adalah yang mungkin saya nggak tahu juga kali ya, mungkin tolong diupdate. Muhammadiyah menurut saya ya
ada biaya yang dia besar dia keluarkan, itu dia tuh ada muktamar, mungkin ada rapat gitu ya, dan itu diadakan biasanya di hotel. Kalau saya tahu dulu mungkin di hotel bintang 5 yang ada di Jakarta gitu. Kenapa nggak diambil, apakah itu sudah ada ya Muhammadiyah untuk membuat satu hotel yang dimana untuk kegiatan-kegiatan Muhammadiyah mungkin ngadain training atau apa dibuat di satu hotel gitu. Jadi Muhammadiyah yang punya hotel itu, jadi sehingga semua biaya akan bisa lebih ringan dan bisa menguntungkan dari pihak Muhammadiyah itu sendiri gitu. Mungkin itu aja masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama dari Pak Muhammad Tabreni. Pertanyaannya, mengapa pendidikan secara umum Muhammadiyah itu mempunyai jumlah yang lebih banyak dibandingkan pondok pesantren yang kita tampilkan di sini lebih sedikit gitu. Izin teman-teman, saya cuman mau menambahkan sedikit, mungkin untuk pendidikan formal atau pendidikan sekolah yang lainnya Muhammadiyah memang lebih banyak jumlah, karena itu mencakup bukan hanya Muhammadiyah sendiri atau umat Islam sendiri secara keseluruhan, bahkan warga Indonesia yang katakanlah beda agama itu bisa menikmati atau bisa bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Berkembangnya pendidikan Muhammadiyah menjadikan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini memang lebih baik dibandingkan pesantren yang mungkin pesantren itu cenderung lebih ke warga Muhammadiyahnya sendiri atau kader Muhammadiyahnya sendiri. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya tentang pertanyaan Pak Tabreni. Mungkin teman-teman Pak Ismail bisa menambahkan. Terima kasih. Terkait masalah kenapa jumlah sekolah umum lebih banyak, mungkin saya coba menjawab. Cita-cita Ahmad Dahlan dahulu adalah mengentaskan kebodohan dari yang mana buta huruf, kemudian bisa membaca, dan kemudian dapat pendidikan yang layak. Jadi mungkin sekolah umum ini lebih digenjot pertumbuhannya dan lebih menjangkau pelosok-pelosok. Kalau kita pernah lihat dulu ada film Laskar Pelangi, itu kan di pelosok Belitung itu di mana sekolah Impres nggak berdiri, tapi di sana ada sekolah Muhammadiyah. Nah, ini maksudnya daya jangkau sekolah umum itu lebih luas dan bisa dirasakan di pelosok terjauh sekalipun. Dan harus diakui jumlah pesantren di Muhammadiyah itu kurang, tapi sekarang sejak di abad kedua ini mulai digencarkan lagi. Jadi udah ada kesadaran, oh ya kita sudah terlalu banyak sekolah umum dan saatnya sekarang kita membangun pondok pesantren. Seperti itu. Baik, mungkin itu jawaban diskusi dari kita Pak Muhammad Tabreni untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Faisal Daus, tentang standar pendidikan Muhammadiyah, standar gedung atau pendanaan. Saya memberikan kesempatan mungkin ke Mbak Diana atau Mbak Kusnul untuk coba menjawabnya. Terima kasih. Untuk pertanyaannya tadi Pak, bisa diulang yang nomor 2? Pertanyaan kedua dari Pak Faisal Daus, bagaimana standar pendidikan Muhammadiyah mulai dari segi pendidikan atau bangunan fisik, gedung, dan pendanaan pendidikan Muhammadiyah? Itu pertanyaannya.
Saya coba menjawab ya Pak. Untuk standar pendidikan di Muhammadiyah ya. Dalam pendidikan dasar atau menengah Muhammadiyah diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul serta peraturan persyarikatan. Nah, pada dasarnya pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan dengan prinsip pendidikan berkemajuan, keikhlasan, kejujuran, amanah, dan holistik integratif, modern dan profesional, kreatif dan inovatif, transparan dan akuntabel. Nah, untuk pendidikan dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai pusat pendidikan, juga kaderisasi, dakwah, dan pelayanan dalam rangka mencerdaskan kehidupan umat manusia. Kalau untuk gedung-gedung sekolah yang berbeda itu mungkin dikembalikan dengan kondisi wilayahnya atau tempatnya. Kalaupun untuk pendanaan mungkin itu pimpinan wilayahnya sendiri yang tahu kondisinya, atau sekolah yang mau didirikan ini bisa mengajukan semacam proposal pendanaan seperti itu Pak. Jadi kalau kita menyamaratakan gedung A dan gedung B, kemungkinan itu tidak bisa karena berbeda wilayah juga atau berbeda tempat dan kondisi dan situasi yang juga berbeda. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Saya sedikit menambahkan tentang pendanaan itu bisa kita lihat dari beberapa usaha-usaha Muhammadiyah, karena Muhammadiyah tidak hanya mengandalkan badan amil zakat, tetapi Muhammadiyah juga mempunyai beberapa sub-usaha. Mungkin itu aja sedikit tambahan. Saya tambahkan sedikit untuk standar masalah pendidikan tingkat SD sampai SMA itu ada majelis namanya Dikdasmen. Bukan majelis, ada namanya bagian Dikdasmen gitu. Pendidikan dasar, majelis ya, pendidikan dasar dan menengah. Jadi pendanaan itu diatur oleh majelis Dikdasmen ini. Adapun untuk standar gedung saya kurang yakin, kurang tahu. Itu saja. Baiklah, saya mencoba menambahkan sedikit. Secara ideal, pembinaan sekolah Muhammadiyah dengan sistem klaster harus memenuhi standar pendidikan Muhammadiyah, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, standar al-Islam dalam kemuhammadiyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Pak Muslim, yaitu tentang kegiatan Muhammadiyah, tentang muktamar atau kegiatan Muhammadiyah dan sebagainya. Itu dilakukan di hotel ya Pak ya, atau tempat-tempat lainnya gitu. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja Pak. Jadi muktamar Muhammadiyah itu memang sudah ditentukan, sudah diatur tentang pendanaan dan tentang agenda acaranya itu sendiri. Maka mungkin penentuan tersebut sudah ditentukan kalau nggak salah di sidang tanwir untuk menentukan penyelenggaraan Muhammadiyah. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Mungkin Mbak Diana bisa menambahkan tentang pertanyaan Pak Muslim ini, tentang kegiatan Muhammadiyah. Boleh diulang, Pak Saf? Kegiatan Muhammadiyah, Mbak, ya, dilakukan di beberapa tempat di hotel, mengapa dan bagaimana gitu, itu bisa dilakukan. Halo Pak Saf. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Muslim, gimana Pak? Iya, mungkin yang saya tekankan di sana adalah peluang bisnis ya. Karena saya lihat tuh yang tadi tuh bukannya mengapa di ini, tapi kenapa kok Muhammadiyah tidak punya hotel sendiri, kan di luar negeri aja mereka bisa beli flat gitu kan. Dan mungkin ada tempat-tempat lain untuk mereka bertemu gitu. Kenapa nggak di Indonesia,
Kan Indonesia kan sering banget tuh ngadain kegiatan-kegiatan seminar atau apa dari internal kita kan. Kenapa nggak dibuat juga hotel sehingga bisa dipusatkan di satu tempat itu. Sehingga biayanya kan lebih ini kan ringan dan juga keuntungannya juga masuk ke internal Muhammadiyah lagi gitu. Itu mungkin saya coba luruskan Pak Asaf. Iya, betul Pak. Mungkin gini Pak, Muhammadiyah juga sebenarnya bisa menggunakan ya gedung-gedung sekolah atau gedung-gedung lembaga pendidikannya untuk muktamar. Tapi sekali lagi muktamar itu diadakan sudah sesuai kesepakatan sidang tanwir Pak untuk tempat, acara dan kegiatannya mungkin untuk mengapa tidak dibuatkan hotel sendiri atau bidang usaha di bidang perhotelan. Mungkin saya juga mohon maaf belum sampai ke sana ya Pak ya. Mungkin Mbak Diana bisa menambahkan? Atau Pak Ismail juga boleh untuk menambahkan pertanyaan Pak Muslim. Saya coba menambahkan sedikit ya Pak. Kebetulan kemarin saya baru selesai mengikuti muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, kenapa kemarin juga tempatnya di hotel? Nah, berdasarkan keputusan tanwir di Bali pada waktu itu diserahkan ke masing-masing daerah. Jadi di mana daerahnya mampu untuk menampung peserta-peserta muktamar gitu. Jadi mungkin di sana juga tidak adanya fasilitas hotel atau gedung milik AUM-nya yang bisa menampung semua anggota atau peserta-peserta muktamar seperti itu. Kalau untuk hotel mungkin ya kota-kota besar yang memiliki, kalau daerah-daerah seperti Kalimantan atau Sulawesi mungkin belum memiliki saya rasa tuh Pak. Karena sekelas hotel apalagi yang kelasnya bintang 5 ya rada susah juga sepertinya Pak. Mungkin itu. Baik, mungkin itu 3 pertanyaan yang coba kami jawab dari kelompok 8. Saya izin Pak Nur, apakah kita boleh masih berdiskusi 1 pertanyaan lagi atau bagaimana Pak Nur untuk waktu saat ini? Boleh, mungkin sampai 11:30 ya. Baik. Masih ada waktu. Baik, terima kasih Pak Nur. Teman-teman semua kita masih dikasih waktu oleh Pak Nur sampai kurang lebih 15 atau 17 menit lagi. Mungkin 1 pertanyaan lagi ke kelompok 8. Ya Pak Muzakir, silakan Pak Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin punya angan-angan terhadap peran Muhammadiyah ya. Kalau dari apa yang didiskusikan tadi, pada intinya Muhammadiyah itu gerakannya itu mencakup 3 hal. Yang pertama dalam hal feeding, santunan, pemberdayaan, kedua schooling, pendidikan, dan ketiga healing, pengobatan dan penyehatan. Saya kok merasa bahwa Muhammadiyah itu sebenarnya pantas untuk menjadi pelopor gerakan ekonomi gitu. Karena bagi apa yang saya baca itu Muhammadiyah itu dananya besar sekali gitu, dana kelolaannya, dan masih banyak sebagian besar dananya itu tersimpan di bank gitu loh. Kenapa dia tidak menjadikan dana itu atau gerakan-gerakan ekonomi yang lebih mengarah ke bisnis, misalnya membeli perusahaan-perusahaan yang bagus besar ya kan, nanti dividennya di situ bisa dipakai buat untuk pemberdayaan umat kembali gitu loh. Karena kalau Muhammadiyah sendiri yang organisasi besar tidak mau menjadi pelopor gerakan ekonomi syariah yang lebih mengarah kepada Al-Quran dan hadis, itu siapa lagi yang mau mengarah ke sana? Karena mengandalkan pemerintah ya seperti itu juga. Contohnya kayak bank juga masih jalan di tempat ya kan. Pasar modal juga sama, dalam pengambilan rule pasar modal pun secara riba dan itu masih bias ya kan.
utang yang boleh diakomodir 45%. Nah, kenapa Muhammadiyah tidak bergerak ke sana? Kan 3 hal ini sudah berhasil dia di dalam hal feeding, healing, ya kan, schooling gitu. Dia harus mulai naik kelas lagi, mengarah ke ekonomi yang lebih besar lagi, karena dananya besar Muhammadiyah itu. Dia bisa menggerakkan umatnya, ya kan, dan dia bisa membeli perusahaan apa aja sebenarnya. Unilever pun sanggup dibeli oleh Muhammadiyah secara bertahap di pasar modal gitu. Dan nanti itu keuntungannya bisa dipakai buat apa namanya itu kemaslahatan masyarakat Muhammadiyah sendiri gitu loh, atau secara umum juga bisa gitu loh. Jadi pelopor ekonomi syariah, dia bisa, orang-orang pintar di Muhammadiyah juga banyak. Kenapa dia tidak berani naik kelas untuk apa namanya fokus kepada bidang ekonomi syariah gitu loh. Karena kalau Muhammadiyah nggak berani mengandalkan pemerintah, ya ekonomi syariah berjalan di tempat gitu loh. Bank-bank syariah pun sebenarnya dia juga ya memang secara ini kan masih bayi, tapi kan itu kan pemiliknya kan sebenarnya kan taipan-taipan semua di situ tuh, ya kan. Secara ini kan banyak kan taipan-taipan orang-orang konvensional, dananya juga dari bank konvensional itu. Kenapa Muhammadiyah tidak berani belajar? Itu aja sih pemikiran saya sih. Baik, Pak Muzakir, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya mau menanggapi sedikit pertanyaan Pak Muzakir, mohon koreksi jika salah. Jadi menurut saya Pak, Muhammadiyah itu sudah melakukan pengembangan di bidang beberapa subbidang usaha Pak. Memang fokusnya itu di pendidikan kesehatan Pak. Jadi saya berikan contoh Pak, beberapa dalam kondisi pandemi ini, Muhammadiyah itu mengakuisisi beberapa rumah sakit besar swasta Pak di Indonesia Pak. Itu juga gerakan, menurut saya itu salah satu gerakan ekonomi yang luar biasa, karena Muhammadiyah ini sudah menyelamatkan beberapa ekonomi, perputaran ekonomi di internal rumah sakit itu sendiri, dan berdampak ke sektor penunjangnya Pak. Ya, kalau soal akuisisi rumah sakit itu saya tahu itu Pak, tapi itu kan gerakan masuk dalam kategori healing, pengobatan dan ini. Yang saya maksud itu kenapa dia tidak bisa menjadi pelopor perubahan dalam ekonomi syariah gitu loh. Itu yang saya punya angan-angan Muhammadiyah suatu saat nanti itu harus bergerak ke sana untuk membangun ekonomi syariah yang kuat di Indonesia gitu loh. Karena kalau Muhammadiyah tidak berani ke sana, siapa lagi itu loh. Kalau gerakan-gerakan akuisisi Muhammadiyah membeli rumah sakit, terus sekolahan, itu saya tahu itu bisnisnya Muhammadiyah memang sana. Tapi kalau ada bisnis kecil-kecilan Muhammadiyah dalam ekonomi itu masih banci itu. Artinya dia malu-malu gitu loh, kecil-kecil, masih ada bisnis yang kayak gitu. Maksudnya yang secara kebijakan, secara apa namanya itu, secara gerakan itu benar-benar menjadi fokus utama Muhammadiyah itu. Mungkin nggak Muhammadiyah melakukan ke sana itu. Itu yang saya maksud di situ Pak. Maaf Pak. Ya. Baik Pak Muzakir, jadi memang fokusnya Kiai Ahmad Dahlan itu memberikan pembaharuan, saat itu fokusnya di pendidikan kesehatan Pak, yang hingga saat ini masih fokus, masih mengembangkan, dan itu juga termasuk pengembangan ekonomi. Tapi Pak Muzakir berpendapat bahwa kenapa Muhammadiyah tidak melakukan gerakan ekonomi yang usaha-usaha kecilnya itu. Muhammadiyah itu kemarin sudah memulainya Pak, dengan statement Muhammadiyah akan membuat Bank Muhammadiyah Pak. Dana-dana Muhammadiyah di Bank Syariah itu akan dijadikan wacana Bank Muhammadiyah Pak. Mungkin itu aja Pak tanggapan dari saya. Mungkin dari Pak teman-teman yang lain bisa menanggapi tentang pertanyaan Pak Muzakir. Ya, memang itu idealnya ya, Muhammadiyah itu punya gerakan ekonomi yang lebih baik lagi dibanding masa-masa lalu. Muhammadiyah pernah buat Bank Matahari, apa tuh? Bank Matahari yang dulu namanya Bank Perkreditan Rakyat, tapi Matahari itu namanya, mereknya. Lupa Pak Nur ya, tapi itu tahun 90-an. Terus kemudian ada masalah karena mungkin manajemennya kurang bagus atau mungkin SDM-nya belum kuliah keuangan syariah kali ya. Terus bikin lagi bank persyarikatan yang itu merupakan bank yang
membeli dari bank yang lain, bank konvensional, terus dibeli oleh Muhammadiyah, terus dikasih nama bank bersyarikatan. Terus kemudian itu ada kendala juga. Nah, kendalanya ini mungkin faktor SDM atau memang mungkin faktor ekonomi perbankan nasional yang memang belum stabil ya, sehingga berdampak kepada bank-bank kecil, termasuk bank bersyarikatan waktu itu kecil, itu tergilas, gitu ya. Dan saat namanya lagi kondisi gonjang-ganjing bank bersyarikatan tuh, kampus kita, kampus ITB Ahmad Dahlan, itu termasuk kampus yang diminta untuk menyelamatkan bank bersyarikatan itu. Semua lembaga-lembaga Muhammadiyah disuruh menyetorkan dana segar untuk menyelamatkan bank persyarikatan. Kita udah store tuh waktu itu zaman dulu, zaman tahun 2000-an itu setor duit 500 juta untuk yang kampus. Kita masih STIE dulu ya. Itu store 500 juta. Kalau kampus-kampus besar itu store miliaran tuh. Nah, tetapi akhirnya nggak terselamatkan juga tuh bank bersyarikatan. Nah, mungkin kita tidak mendahului takdir ya, tapi mungkin perlu menyekolahkan dan melatih kader-kader Muhammadiyah yang handal di bidang keuangan perbankan, khususnya keuangan perbankan syariah. Sehingga ke depan bisa, tidak mustahil, bisa Muhammadiyah punya bankmu atau bank Muhammadiyah berbasis syariah. Insya Allah ya, Pak Muzakir dengan semangatnya dan teman-teman yang punya ilmu perbankan, mungkin suatu saat dimulailah dengan diskusi, ngobrol-ngobrol, gimana caranya, mulai dari mana ini. Kalau soal modal, nanti kalau misalnya Ketua Muhammadiyah bikin kebijakan, semua amal usaha Muhammadiyah wajib memarkirkan dananya di Bank Muhammadiyah. Itu berapa triliun duit akan terkumpul gitu ya. Diparkirkan aja selama ini kan parkir di bank lain-lain itu. Nah, di bank lain-lain itu mereka kan kesenangan ada duit Muhammadiyah triliunan parkir di bank dia. Ya paling sekali-kali Muhammadiyah dikasih bantuan mobil satu. Mobil berapa duit? Paling 300 juta. Nah, buat kampus, buat ini kasih mobil satu hadiah gitu ya. Walaupun itu untuk kampus ya, nggak ada masalah namanya hadiah apa kerjasama. Tetapi secara kelembagaan nasional, uang Muhammadiyah yang triliunan itu ya tidak terberdayakan, bahkan mungkin diberdayakan oleh orang lain, digunakan oleh kelompok-kelompok lain untuk memberdayakan ekonomi mereka, tapi uang itu dari amal usaha Muhammadiyah. Pak Nur pikir itu masukan yang bagus ya. Sudah iya, Pak yang Nur. diskusi seperti ini banyak sekali, tetapi memang wallahu a'lam. Mungkin nunggu muktamar besok ya. Tahun depan kita muktamar. Harusnya muktamar tahun 2020, tapi diundur. Tahun depan kita muktamar. Doakan saja nanti Anda bikin tulisan sekarang, bikin tulisan saatnya Muhammadiyah membangun bank syariah dan lain-lain. Coba ini ada 40 orang mahasiswa sekarang nih, bikin tulisan di mana-mana, di koran, di jurnal, di mana, di Facebook, di mana, semua ditulisin. Pokoknya 2022 Muhammadiyah harus punya bank syariah. Nah, coba siapa tahu getarannya itu akan sampai kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, kalau pimpinan pusat Muhammadiyahnya setuju, bagus. Ya, kita bisa dorong. Pak Muher ketua, kita doakan Pak Muher jadi ketua Majelis Ekonomi besok. Nah, kalau Pak Muher ketua Majelis Ekonomi, kita tinggal bisikin aja di kampus. Pak Muher, ayo dong bikin bank, kita nanti yang ngurusin. Nah, gitu. Oke, siap. Ya, baik. Lanjut yang lain. Masih ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya mengenai orang yang mengelola amal usaha Muhammadiyah. Jadi kita seperti yang disampaikan Pak
Muhammadiyah. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Mungkin ada yang bocor tadi. Mari, silakan, Pak. Halo? Belum ya? Ya, silakan, Pak. Ya, saya ulang, Pak ya. Jadi saya mau bahas tentang tadi orang yang mengelola atau profesional-profesional yang dibalik amal usaha Muhammadiyah. Jadi berdasarkan pengalaman contoh umpamanya Bank Muhammadiyah yang bank perserikatan yang ya bisa dikatakan gagal ya karena mungkin faktor salah satunya adalah SDM yang tidak berkompeten di situ. Pertanyaan saya, apakah ada standarisasi orang yang bisa bekerja di amal usaha Muhammadiyah, baik itu di perguruan tinggi atau sekolah Muhammadiyah atau rumah sakit Muhammadiyah, baik untuk kader internal maupun eksternal yang orang-orang profesional, kalau perlu orang yang non Muslim, gitu kan? Apakah ada regulasi khusus atau memang diatur secara tradisional dalam artian ya sesuai dengan kesepakatan atau ya apa yang terjadi di industri atau di amal usaha tersebut, gitu. Karena ini menjadi Suaranya kalau kecil, saya sih Pak. melihat ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Sebagai contoh umpamanya banyak sekali kader-kader Muhammadiyah yang mengaku orang Muhammadiyah itu mendirikan contoh sekolah ya, sekolah-sekolah yang sangat luar biasa, contoh Al-Fikri atau apa dan sebagainya, itu yang kualitasnya saat ini bisa mengalahkan atau lebih tinggi grade-nya dibanding sekolah-sekolah Muhammadiyah, padahal mereka adalah orang kader Muhammadiyah gitu. Kenapa dia tidak ditarik kembali ke sekolah Muhammadiyah untuk membesarkan sekolah Muhammadiyah tersebut? Ya, itu mungkin salah satu contoh gitu. Supaya semua amal usaha Muhammadiyah itu tidak ketinggalan zaman atau kalah bersaing dengan perilaku industri yang terjadi di market. Mungkin itu saja yang saya menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman ya. Pak Hilman bertanya tentang apakah ada standarisasi masuk subusaha Muhammadiyah seperti perguruan tinggi, lembaga pendidikan, atau lembaga kesehatan. Adakah spesifikasi yang disyaratkan Muhammadiyah untuk memasuki usahanya? Baik, untuk ini saya kasih kesempatan ya ke teman-teman yang lain, kelompok 8 mungkin bisa menjawab. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya mencoba menjawab. Apakah ada Hilang suaranya Mbak Diana. Halo, Mbak Diana. Baik, sambil menunggu saya menyampaikan saja respon saya tentang pertanyaan adakah standarisasi atau persyaratan khusus seseorang ketika masuk subusaha atau usaha Muhammadiyah. Jadi mohon koreksi jika salah. Setahu saya masuk di perguruan tinggi atau rumah sakit umum Muhammadiyah itu samanya
dengan masuk rumah sakit umum pada yang lainnya melalui tahap seleksi. Namun syarat khusus di rumah sakit umum Muhammadiyah itu harus beragama Islam. Tapi secara khusus ada syarat tertentu atau ada keahlian tertentu untuk masuk ke Muhammadiyah. Mungkin nanti dari teman-teman kelompok 8 bisa menambahkan. Mungkin bisa sharing, saya bantu Pak. Iya, silakan Pak Arbain. Ya, kalau berbicara tentang amal usaha di bidang pendidikan, saya pernah menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah dan alhamdulillah saya sekarang di KPU. Cuma sharing saja, kalau kriteria itu sudah diatur dalam Dikdasmen. Jadi dalam aturan syarat menjadi tenaga di Muhammadiyah itu sudah diatur baku di Dikdasmen. Syaratnya itu salah satunya itu betul agama Islam, paling tidak pintar baca tulis Al-Quran, dan secara khusus itu adalah kader perserikatan. Saya pikir di amal usaha di bidang pendidikan kita perlu betul-betul melihat perkembangan di daerah kita terkait dengan pendidikan itu. Paling tidak kita bisa bersaing dari sumber daya manusianya, karena sekolah Muhammadiyah itu mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi perlu analisa dan analisis sebagai pimpinan di amal usaha, apakah benar-benar mampu menjadi kalau misalnya tenaga pendidikan itu kita melihat kapasitasnya sebagai tenaga pendidikan. Mungkin seperti itu Pak Sab, sedikit saya menambahkan, barangkali ada teman-teman untuk menambahkan. Baik, terima kasih Pak Arbain untuk sharingnya, menanggapi pertanyaan Pak Hilman tadi. Mungkin teman-teman kelompok 8 ada yang masih mau menambahkan? Atau sudah cukup kita tutup, kembalikan lagi ke Pak Nur atau bagaimana kelompok 8? Pak Nur mungkin boleh menambahkan Pak. Ya, bisa Pak Nur menambahkan. Baik, ini pertanyaan ini terkait dengan materi kelompok sebelumnya tentang kehidupan pribadi warga Muhammadiyah. Secara ibadah harus ibadah yang shahihah. Secara akidah harus akidah yang salimah. Secara akhlak harus akhlak yang karimah, dan secara muamalah harus muamalah yang hasanah, ya. Nah, berlaku juga dalam urusan Pak Nur, mungkin ini teman-teman sinyal tinggalan sih. Sinyal lagi tidak bersahabat. Kita coba tunggu teman-teman. Mungkin Pak Nur di dalam perjalanan connect internetnya. Pak Sarif sambil nunggu boleh saya nanya nggak ya? Tadi itu ada yang nggak saya ngerti sih. Tentang ada yang tulis PCMI gitu sama IPM kalau nggak salah. Apa ya tuh maksudnya? Gimana Bu Ketua? Gimana? Ya tadi ada yang kurang saya ngerti gitu. Ada singkatan-singkatan yang tidak saya paham apa gitu. Bisa dibantu nggak ya? Coba di slide-nya. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Mbak. Bukan IPM, apa ya di sini tuh? PCM gitu. PCM. Ya, udah ini. MTT. Nah, dengan produk MTT. Kemudian PCIM, yang berada di Timur Tengah. Ini Pak Ismail mungkin Pak bisa
Bisa ini kalau PCIM ini pengurus cabang istimewa Muhammadiyah. Ini anggotanya pimpinan cabang istimewa. Indonesia. Maksudnya anggotanya memang apakah memang yang dari Indonesia atau memang mereka yang di Timur Tengah atau jadi perwakilan dari tiap negara gitu? Atau memang di Timur Tengah aja? PCIM yang berada di luar negeri atau di negara-negara lain? Kalau yang di luar negeri? Gimana? Luar negeri. Kalau PPM itu pimpinan pusat Muhammadiyah, Bu Ketua. PCIM, Pak. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Oh, oke. Kalau MTT, Pak? Masa pensiun kali. MTT. MTT di situnya masalah Pak Ismail yang nulis apa MTT gimana ini? Saya nggak ngerti soalnya. Kalau Tidak paham. Oke. Kalau MTT itu Majelis Tarjih dan Tajdid. Kayaknya lupa saya kasih dalam kurung kepanjangannya. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah maksudnya. Terus kalau yang tadi PCIM itu anggotanya rata-rata adalah diaspora Muhammadiyah yang ada di luar negeri. Kalau di Timur Tengah kebanyakan pelajar dan mahasiswa. Tapi kalau misal di Hong Kong, Taiwan, rata-rata buruh migran yang jadi anggotanya seperti itu. Tapi apakah ada orang penduduk lokal yang bergabung? Kalau untuk berkegiatan di mana di PCIM-nya mungkin jarang ya. Cuma kalau untuk di amal usaha atau di organisasi ortom seperti Tapak Suci itu kalau di Mesir itu malah 80 atau 90% itu malah dari penduduk lokal dan jumlahnya udah 300 lebih orang Mesir yang jadi anggota Tapak Suci. Dan kita juga udah mengkader pendekar dari orang Mesirnya seperti itu. Jadi nanti ketika mahasiswa ini udah pulang, udah santai, udah ada kader yang akan melanjutkan dari warga lokal seperti itu. Itu jawaban Bu Ketua dari Pak Ismail yang kebetulan pengurus PCIM. Kita doakan beliau ke Indonesia membawa manfaat yang lebih banyak. Amin, luar biasa. Terima kasih banyak. Baik, bagaimana Bu Ketua atau bisa saya tutup sambil nunggu Pak Nur atau bagaimana? Sepertinya Pak Nur mengalami kendala kayaknya ya. Konektivitas ini sepertinya. Baiknya dikonfirmasi aja dulu Mas. Bagaimana sama beliau? Maksudnya ditutup dari pihak kami kelompok 8 baru bisa kita sambil tunggu Pak Nur untuk mungkin ada yang disampaikan gitu atau kita tunggu. Boleh mulai ditutup nanti sambil nunggu Pak Nur siapa tahu masuk lagi sambil saya ini nih konfirmasi ke Pak Nur. Baik kalau gitu kami dari kelompok 8 saya akan tutup ya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kelompok 8 sampaikan. Kami juga sadar dalam hal penyampaian presentasi ini, merespon pertanyaan atau diskusi dari teman-teman masih banyak kekurangan atau jauh dari kata sempurna. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih baik lagi ke depannya. Baik, saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih Pak Ardain. Silakan mungkin ada yang diskusi lagi. Bahannya boleh di-share di grup ya. Seharusnya harus ada aplaus. Akan kita share materinya di grup. Oke, siap. Di-share. Ini sambil nunggu Pak Nur, mungkin saya mau tanya ya, untuk tugas makalah yang beberapa minggu lagi, mungkin 2 minggu lagi, itu minimal 10 lembar itu termasuk cover atau hanya tulisannya saja ya? Adakah teman-teman yang tahu atau yang paham? 10 lembar minimal itu termasuk? Iya, di luar cover lah Mbak. Atau tulisan? Di luar cover Pak, 10 lembar tuh. Di luar cover ya, tulisannya aja ya? Iya.
Maksudnya dari pengantar sampai kesimpulan. Oke. Kalau untuk cover di luar. Untuk materinya jadi submateri kelompok masing-masing ya, berarti ya, tulisan kelompok submateri masing-masing. Iya betul, dari subtema masing-masing. Oh enggak, Mbak Sri, tidak. Kenapa? Boleh apapun. Kalau nggak salah dari awal itu Pak Nur menyampaikan Saya dari konfirmasi, bahan. tapi Kemarin udah, Bu Sri. Cobalah takut itu ada semua. yang berbeda, takut ada yang mempunyai tema yang sama, diusahakan diambil dari subtema masing-masing. Jadi satu kelompok itu, jika ada tema subtema masing-masing itu, nah boleh itu dikembangkan. Takutnya Ya, kalau tapi yang sama, tapi posisinya tidak harus di tema yang di subkelompok itu, boleh tema kelompok yang lain juga. ya, tapi subtema bukan di tema besarnya. Takutnya nanti ada kesamaan. Enggak, bukan begitu, Sri. Kalau ini dari awal itu Pak Nur itu menyampaikan untuk makalah boleh dari tema yang 12 itu gitu isinya. Tidak harus dari tema yang pemakalah gitu loh. Oh gitu, tapi saya kemarin konfirmasinya gitu, Pak. Coba nanti saya tanyakan lagi ya. Ya, boleh tanyakan lagi. Siap, oke, terima kasih. Kalau saya sesuai dengan masing-masing kelompoknya deh makalahnya. Ingat saya kemarin waktu konfirmasi itu sesuai, tapi nanti saya screenshot lah WA saya sama beliau. Ya, Bu, ini kan waktunya sudah dekat, jadi saya juga yakin teman-teman juga masih ada yang ini apa? Halo, ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya, putus. Aduh, sebentar ya. Dikit lagi, Pak Nur nambahin 5 menit lagi deh. Siap. Soalnya putus. Nggak tahu ini mungkin masa Nur kan tinggal di Bogor nih, jadi mungkin masa hujan ini jaringannya nyangkut di pohon, Pak, mungkin. Ya, sinyalnya teguh. Oke, baik. Tadi Pak Nur sampaikan soal apa ya, orang-orang yang ditugaskan mengurusi Muhammadiyah itu tentu sebisa mungkin adalah orang yang menjalankan Islam dengan baik. Dia melakukan pengamalan Islam itu baik. Islam yang baik itu yang bagaimana? Ya tentu baik yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada ayatnya, ini loh ayat. Hadisnya, ini hadisnya. Oh ini di ayat nggak ada, di hadis nggak ada. Oh tapi ada menggunakan logika yang tidak keluar dari kerangkir Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu yang dilakukan. Seandainya misalnya ada orang yang ngurus bank syariah, tapi dia nggak ngerti bank syariah, nggak ekonomi, nggak ngerti syariah, ya sebaiknya dia yang ngerti syariah. Mungkin ada orang syariah, tapi perhitungan ekonominya kurang begitu bagus. Mungkin dia didampingi oleh orang yang ahli ekonomi, tapi yang terpenting jangan sampai lembaga Muhammadiyah itu mengalami distorsi, yakni keluar dari ruh Muhammadiyahnya atau jiwa Muhammadiyahnya. Kalau ngurusin sekolah Muhammadiyah, ya tentu harus menggunakan kepribadian sebagai seorang Muslim yang belajar atau yang bekerja yang mengurusi di sekolah Muhammadiyah tentunya. Ya pakaiannya harus sesuai dengan agama yang diajarkan oleh agama dan seterusnya ya. Dalam konteks kampus-kampus yang Muhammadiyah di daerah minoritas, misalnya di Papua atau di Kupang atau di tempat lain, jika itu SDM dari Muhammadiyah tidak tersedia atau dari kaum muslimin kurang, lalu kemudian ada SDM dari orang lain, orang non-muslim misalnya, sejauh itu tidak menguasai dalam bidang yang sangat urgen, boleh saja misalnya kita pinjam, misalnya dokter rumah sakit Muhammadiyah, dokter muslim, adanya non-muslim, tapi kita sumpah bahwa dia menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya menurut standar ilmu kedokteran. Itu dibolehkan dalam Muhammadiyah. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah bekerja sama dengan sekolah Belanda ya. Beliau mengajar di sekolah Belanda dan beliau dipercaya untuk tugas yang
dipercayakan kepada beliau. Itu nggak ada masalah. Jadi ini hukum kemasyarakatan, yakni ta'awun al-birri wa taqwa itu ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, sebisa mungkin memang kita punya SDM sendiri. Tapi kalau kita ya menggunakan SDM yang lain, tetapi dalam pembinaan dan juga dalam kerangka organisasi yang baik. Syukur-syukur nih orang non-muslim kerja di Muhammadiyah atau kerja di sekolah Muhammadiyah, lalu lama-lama dia mendapat hidayah. Itu ya alhamdulillah. Kalau di kampus yang non-muslim banyak juga yang kuliah di kampus kita ya. Kalau S Pak Nur belum menemukan, tapi kalau di S1 banyak. Dan mahasiswa yang masuk Islam ya, Pak Nur pernah memandu syahadat, ada sekitar 5 atau 6 mahasiswa perempuan, ada yang laki-laki. Anda tanya, ini kamu masuk Islam kenapa? Kesadaran sendiri atau maunya sendiri, Pak? Nggak ada yang nyuruh, nggak. Kalau kamu ada masalah, kan, kamu siap. Bahkan ada yang mahasiswi baru lulus, belum wisuda ya, ikut masuk Islam, Pak Nur bantu dan Pak Nur pandu. Lalu kemudian yang tahu ibunya marah, ibunya seorang pendeta, marah sekali. Lalu sampai di apa namanya? Ikut dia, jadi nggak dikasih uang saku dan lain. Tapi saya tanya gimana, kamu siap mental? Siap, nggak apa-apa Pak. Yang ngasih, oh bukan ibu saya kata dia. Jadi alhamdulillah sekarang pakai kerudung dan luar biasa semangat agamanya. Jadi tapi itu semua tidak pernah dipaksa ya. Mereka di Mahdalan, Pak Nur nggak pernah maksa mereka harus masuk Islam, mengajarkan harus begini, tapi sejauh yang sampaikan adalah yang wajar-wajar saja dan menghormati agama. Rupanya Allah kasih hidayah gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, Muhammadiyah bisa menampung orang-orang ahli kelompok lain termasuk dari agama memang diperlukan, dibutuhkan, dan itu ada MOU untuk kerjasama yang baik dalam mengembangkan organisasi. Saya pikir tidak masalah, dalam hal yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya kalau direkturnya mungkin belum bisa. Kalau kepala sekolah gimana? Mungkin belum bisa. Tapi kalau salah satu guru bahasa Indonesia atau misalnya analis di bidang apa yang kira-kira itu masih bisa dibantu dikontrol oleh pimpinan tertinggi, maka itu dibolehkan. Oke, begitu Pak Nur tambahkannya. Kita masih ada pertemuan pekan depan, masih ada? Masih Pak, kan ada 12 Pak kelompoknya. Sekali lagi ya? Iya. Oke, baik. Mohon izin Pak untuk konfirmasi lagi untuk tugas makalah, mungkin untuk teman-teman biar satu pemahaman. Itu diambil dari subtema tiap kelompok masing-masing kan Pak ya? Ya, didalami ya dari tema-tema masing, didalami oleh Anda. Cara mendalami dari PowerPoint itu kan PowerPoint global. Anda bikin makalah dari salah satu subnya. Misalnya gini, Muhammadiyah, Anda ngambil subnya Kusumo, dalami misalnya, boleh nggak apa-apa. Atau Anda tanya soal pendidikan, Anda mau mengkaji khusus yang pendidikan, boleh. Atau Anda ngomongin tadi kesehatan, Anda kesehatannya yang Anda dalami. Atau yang siapa Mas Arif ya, Mas Arif atau ngomongin soal ijtihad Muhammadiyah. Oke, dalami tentang ijtihad Muhammadiyah. Nanti dikaitkan dengan ini dan contohnya. Yang ngomongin soal hubungan dengan politik mungkin bisa diseriusi menjadi sebuah makalah. Maka ilmiah itu tentu ada referensinya, ada rujukannya. Nanti cari buku-bukunya, lama berapa, terbitan tahun berapa, itu jelas. Sehingga tidak orang yang membajak karya orang. Tapi Anda betul berkarya sendiri, yang maksimal, yang bagus. Syukur-syukur bisa nanti kita terbitkan. Ya, kita itu dari beberapa kelas Pak Nur yang kuliah ini, nah, pilih mungkin ada 20 makalah terbaik, kita terbitkan menjadi sebuah
Ya, bisa aja insya Allah. Tapi sementara nanti makalah yang ada yang ini dijilid dalam satu bundle, nanti diserahkan ke pasca sarjana atau 2 bundle ya, satu ke Pak Nur, nanti bisa menjadi koleksi bahwa Pak Nur memandu kelas ini dan ini hasil dari jerih payah karya tulis dari kelas ini. Nanti Pak Nur sambil baca-baca, Pak Nur lihat, sambil kita cek mana yang memungkinkan untuk kita terbitkan dalam buku atau Anda bisa submit ke jurnal tertentu ya, dibaca orang. Baik, itu terima kasih. Kita dulu ya. Cukup mungkin. Silakan ditutup oleh kelompok yang tadi terakhir presentasi. Silakan. Lagi Pak Wakil tutup kembali. Oh, Pak Nur dari kelompok 8 sambil nunggu Pak Nur sudah ditutup, Pak. Ya udah. Baik, kalau gitu kita sudahi ya. Terima kasih kepada para presenter yang tadi menyampaikan. Terima kasih ilmunya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita simak bersama, kita bersama. Dan kepada para penanya, para penangga yang memberi tambahan. Tadi pertanyaan Pak Nur belum ditambahkan ya, soal data terakhir jumlah pesantren itu 67 itu jumlah 2000 di bawah 2015 itu kayaknya. Nah, ada yang update lagi di atas 2015 jumlah pesantren dan sekarang jumlah pesantren Muhammadiyah itu sekitar 400-an, ya 400-an pesantren. Lalu kalau naiknya nggak terlalu pesat. Dulu 110-an, nanti sekarang mungkin 185-an. Nah, jumlah yang perlu diupdate ya. Tolong diupdate. Jadi kan data yang terbaru, jangan data yang jadul, nanti ketinggalan. Termasuk data bank. Ada berapa bank syariah atau lembaga keuangan syariah Muhammadiyah yang disebut BTM. Siapa yang kemarin cerita BTM ya? Pekalongan, BTM di ini, dan seterusnya. Nah, di datanya. Baik, terima kasih. Kita tutup membaca hamdalah. Di absen jangan lupa ya, ketua kelas minta dibantu di absen nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, kelompok 7 dan 8. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.